Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan, dengan penuh excited. Se-excited kita menunggu, menyaksikan UEFA Champions League antara Barcelona yang akan bertandang ke AS Monaco dengan format baru Liga Champions. Setelah banyak pertandingan yang telah kita saksikan, gue akan review singkat-singkat. Dan tentunya episode kali ini gue akan bahas, gue mau mempreview bagaimana kira-kira jalannya pertandingan antara Barcelona yang bertandang ke AS Monaco. Yang mana AS Monaco ini pernah mengalahkan Barcelona di Johan Gamper Cup. Dan apa aja info terbaru seputar Barcelona. Ada preskon dari Hansi Flick, ada preskon dari Conte yang dia ngomongin atau menggibahin si Lamine Yamal. Dan ada Ansu Fati yang akan comeback. Dan dia kira-kira apakah Ansu Fati akan menjadi starting line up berhadapan dengan Monaco. Kita akan bahas, kita akan ulas nanti ya teman-teman. Makanya di stay terus di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola. Dan tentunya gue akan update berita seputar Liga Champions, yang mana Real Madrid berhasil menang di kandang sendiri dengan skor 3-1 berhadapan dengan Stuttgart. Dan ada juga barusan ada Paris Saint-Germain yang bermain sangat sulit untuk mengalahkan Girona. Klub haram ini akhirnya mampu mencetak gol melalui gol bunuh diri dari goalkeeper Girona, sayang sekali. Dan ada Manchester City juga yang ditahan imbang oleh Internazionale dengan skor kacamata 0-0 alias tanpa gol. Dan ada juga ISO Speed yang gue sebenarnya nggak terlalu aware sama datangnya Speed. Gue nggak terlalu ngefans sama Speed gitu. Cuma ketika ngelihat dia ke Indonesia, dia jajalin batik, dia jajalin makanan Indonesia, dia masuk ke rumah hantu, gue jadi kayak respect Speed. Emang auranya keren banget, auranya tuh positif banget, energinya tuh lucu banget Speed. Jadi kita akan bahas di Pakar Bola. Nah, absen dulu guys, absen dulu guys yang nonton Liga Champions kemarin. Dari mana kota asal Anda. Dan absen dulu. Kalian datang dari TikTok kah, Instagram, atau memang subscriber lama, silakan di absen dari mana aja. Kemarin ada, gue lihat ada Madura, Aceh, Ambon, ada Cikarang, ada Bekasi, Bogor, ada Malaysia pun ada juga dari Kalimantan, ada dari Aceh, dari Padang, udah pada nonton nih. Dari berbagai macam, karena Pakar Bola ya, buat Karbol Mania ini bukan cuma tentang gue yang memberikan opini buat lu, tapi gue juga bisa membacain komen-komen, argumen-argumen atau opini-opini lu. Jadi biar komunikasi kita tidak berjalan hanya satu arah. Let's go. Kita ke fenomena dulu. Ini ada ISO Speed yang kemarin dari Kamboja. Ini tur Asia ya, rangkaian tur Asia. Terakhir dari Malaysia. Setelah itu dia datang ke Indonesia, langsung turun ke Kota Tua, ke Pasar Baru. Gue jadi ngikutin nih ke Pasar Baru. Setelah itu dia ke hotel, ketemu youtuber Indonesia lah. Nah, yang lucu adalah guys, lu nonton gak? Sumpah ini lucu banget. Jadi datangnya Speed ke Indonesia itu formatnya tuh udah komedi, karena bakal ada culture shock yang akan terjadi di situ ya. Jadi benturan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan selama dia hidup di tempat dia tinggal. Dia akan datang ke suatu tempat yaitu Indonesia, dia akan mencoba hal-hal baru dan lucu banget asli. Kalau lu nonton, gue ingetin sekali lagi, ada momen Speed masuk ke rumah hantu. Dan di saat itu kita akhirnya sadar bahwa ternyata hantu-hantu di Indonesia itu tidak menyeramkan untuk orang-orang luar negeri, bro. Justru malah cenderung mau kesian ngelihatnya. Lucu banget Speed. Ada astagfirullahaladzim. Pertama dia ketemu suster ngesot, jalannya ngesot. Kalau kita makan kabur ya, kita doa-doa kayak kita kabur, kita teriak, kita pingsan. Ame Speed dibantuin, are you okay bro? Itu gue goblok banget. Itu kan setan dia. Ya tuh tahu setan-setanan, cuma reaksinya tuh lucu banget. Kayak ini suster ngesot, mungkin Speed berpikir bahwa kesian banget orang gak bisa jalan, ngesot-ngesot, mau ditolongin. Itu setan tuh kalau ketemu asli lucu banget kali ya.
Terus ada juga setan kepala buntung, palanya mau disambungin sama Speed. Goblok banget. Aduh, ini orang lucu banget. Lucu ada juga setan zombie yang di penjara itu sama Speed ditolongin, dikeluarin, are you okay? Ya, you need help. Ya lu butuh bantuan, lu mau air, digendong sama Speed, itu Speed digigit. Anjing lucu banget ini, sumpah. Karena gue ngerasa emang ternyata hantu-hantu kita itu memang butuh pertolongan sebenarnya. Kayak pocong, lu kalau ketemu pocong kita mah kabur. Ya takut diludahin lah, takut merinding lah, takut aneh-aneh lah terjadi. Mungkin orang luar ngelihat pocong kasihan gitu, keiket. Terus kayak tangan lu mana? Tangan lu diikat ya, sini gue bukain deh biar bebas. Aduh, jadi sehat-sehat deh Speed ya. Gua respect sama lu karena lu udah main ke Indonesia dan ada perdebatan tentang batik punya Indonesia apa punya Malaysia. Ya udah punya Indonesia duluan batiknya. Orang Malaysia bilang, "Ya batik kan bajunya gitu, cuma motifnya kita yang kita klaim nih motifnya ada motif Malaysia. Apaan sih Indonesia?" Dah kayak gitu aja kalau menurut gua. Jadi Speed seperti itu. Nah, kita singkat aja ya. Ini ada Madrid. Sebenarnya gua ngelihat bukan level Stuttgart lawan Madrid, tapi Stuttgart lawan Courtois. Kalau lu nonton ya, apalagi fans Madrid. Gua nggak tahu kalau fans Madrid yang mau menikmati bola, kalau lu seneng dengan cara main Madrid, it's okay gitu. Gua nggak maksa kayak ya lu main seperti ini dong gitu. Tapi kenapa memang rame gitu ketika Madrid menang? Ya mungkin ada beberapa orang yang hanya nonton live score-nya. Dia nggak tahu proses golnya gimana, dia nggak tahu kejadian di lapangannya kayak gimana, tapi cara menikmatinya dengan tidur malam jam 10, setelah itu bangun lihat live score, hasil menang dan happy. Ya itu nggak apa-apa juga menurut gue. Cuma kalau kita nonton pertandingan itu ya sebenarnya Madrid still Madrid sih. Cuma gue masih tetap bilang Madrid belum ketemu Madrid setahun atau 2 tahun berikutnya. Apalagi yang saat Madrid ada Toni Kroos. Ya itu 2 babak sebenarnya dikurung. Bedanya adalah Madrid bisa golin, Stuttgart nggak bisa golin. Itu aja. Bedanya adalah Madrid punya Courtois, Stuttgart nggak punya Courtois. Peluang udah banyak sebanyak-banyaknya, tapi Courtois ini emang kiper edan sih ya. Dia metiang nggak terlalu jauh jaraknya, nggak perlu lompat. Jadi emang cara matiin Courtois adalah di shoot ketika dia udah nomprok. Ya, jadi kalau Courtois belum nomprok, Courtois belum lompat, lu shoot ke arah manapun sama dia kena. Tapi kalau Courtois udah lompat, lu shoot arah lawannya, itu doang cara buat ngegolin Courtois. Karena berkali-kali Stuttgart melakukan penyerangan, berkali-kali create chance, shootnya selalu gagal, ada aja kena tangan kanan, ada aja leret. Yang aneh dari Courtois ini, dia kiper tinggi, tapi ketika dikasih bola leret, tetap jago. Biasanya kan kiper tinggi kalau dikasih bola bawah agak goyang gitu, cuma ini enggak. Jago sejago-jagonya kiper menurut gue ya. Kalau nggak pakai build up atau nggak ada istilah goal playing kiper, menurut gue Courtois kiper paling jago. Kalau nggak dihitung passing, Courtois paling jago. Untuk refleks, idola gue sih Courtois, ini gila Courtois. Nah, dan Stuttgart selalu kecolongan. Kalau ada yang bilang emang nonton Madrid sampai akhir, ya emang harus ditonton sampai akhir. Lu harus ngelihat kayak gol Rudiger tiba-tiba golin, atau gol tiba-tiba dari Bobby Charlton Junior. Itu serangan balik kiper. Jadi posisinya adalah 2-1, Madrid menang. Saat itu free kick dari Stuttgart. Free kick build up ditendang, set piece ditendang. Bola mental, Carvajal ketemu Endrick dari tengah bawa shoot. Dan sebenarnya shooting itu masih ke tengah, masih bisa kejangkau sama kiper Stuttgart. Cuma dalam kondisi lagi panik, lagi mundur, ya ternyata memang Endrick ini memiliki shoot power yang cukup keras menurut gue. Jadi salah satu kelebihan Endrick yang baru bisa gue lihat adalah dia memiliki tingkat kepercayaan diri, tingkat keberanian melakukan spekulasi, dan dia memiliki shoot yang keras. Karena gue belum ngelihat dia bisa gocek. Ada satu kesempatan ketika dia volley bolanya malah nggak kena. Ada satu bola atas yang dikontrol nggak bisa. Jadi Endrick sejauh ini gue udah ngelihat dia tuh memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, berani spekulasi, dan
dia memiliki shoot yang keras. Ya, gue bilang tajam juga enggak, karena masih ke tengah shootnya, bukan ke pinggir, bukan ke atas pojok, tapi enggak. Tapi ya itulah Madrid. Gue bilang bahwa Madrid menang ya menang secara skor, cuma gue belum melihat Madrid yang setahun atau 2 tahun belakangan gitu. Jadi pertandingan kemarin adalah Stuttgart versus Courtois menurut gue gitu. Nah, sekarang kita ke Manchester City. Ini Manchester City kalian singkat aja lah. Mungkin kalian juga udah prediksiin kalau City pasti ball position, Inter pasti nahan gitu. Mungkin dari kalian juga ada yang memprediksikan ini bakal seri, cenderung nggak ada gol, atau kalau ada gol juga 1-0. Tapi ini emang susah kalau misalkan Inter juga main pakai kayak 3-5-2. Jadi ketika turun dia langsung memiliki back 5 yang panjang sejajar, 4 di depannya dan meninggalkan 1, ada Marcus Thuram di depan. Cuma ya udah, sebenarnya kalau dibilang shoot on target sama-sama banyak, peluang juga pun sama-sama banyak. Yang gue salut dari Inter, walaupun dia bertahannya deep banget, dalam sedalam-dalamnya, tapi ketika serangan balik banyak yang naik, nggak cuma nyisain 1, 2, 3, enggak. Dia lari semua, Thuram lari, Darmian si Dumfries lari, semua pada lari ke depan, Pavard lari. Jadi gue ngelihat ini salah satu pertandingan yang 0-0 secara skor, tapi menarik secara pertandingan. Gimana cara City ngebongkar, masukin Robert Lewis, masukin Doku, masukin Gundo, akhirnya sampai masuk box to box banget, kelihatan Gundo sampai ke depan, sampai shoot, dapat beberapa kali peluang, yang 1 on target lewat pakai tendangan, 1 on target, 1 pakai heading. Jadi ini seru sih, walaupun 0-0 gue nonton gak nyesel gitu. Yang gue sedih adalah ketika Girona ini kalah lawan Paris Saint-Germain. Kalau lu subscriber lama gue, mungkin lu udah tahu sebenci apa gue sama Paris Saint-Germain, senggak mau ngelihat apa gue ngelihat Paris Saint-Germain ada di Liga Champions, bukan karena dia ngalahin Barcelona, tapi gue ngerasa emang ini tim nggak layak secara apa ya, kepantesan gitu, kayak marwahnya tuh nggak ada di Liga Champions gitu. Lu mau beli siapa kayak, apalagi sekarang kayak Mbappe udah nggak ada, Dembele bukan orang yang bisa menjadi tumpuan, enggak ya. Dia parasit di Barcelona. Jadi ini orang ketika larinya masih kencang di Dortmund, dibeli sama Barcelona, dibesarkan di Barcelona, digaji di Barcelona, ketika patah kaki didoain biar sembuh, mercy for si Dembele gitu, semua pakai baju Dembele, cepat sembuh Dembele. Tapi ketika ini dia jadi pengkhianat. Jadi semua orang-orang yang lebih mementingkan uang ada di situ, kayak gitu. Jadi kiper Donnarumma, sebenci apa fans Milan sama Donnarumma. Jadi siapapun yang berhadapan dengan Paris Saint-Germain, gua akan dukung lawannya. Itu positioning Afif Sapi. Oke, sekarang kita masuk ke zona Barcelona yang akan berhadapan dengan AS Monaco. Kita bahas preskon-preskonnya dulu ya sebelum taktikal ya. Mudah-mudahan ada plot twist dan pertandingan menghibur. Ya, ini ada dari Hansi Flick yang mengatakan bahwa dia kenal lama memang dengan pelatih dari si Monaco gitu, dan dia memang kuat secara bertahan dan dia bekerja dengan baik setiap menjadi pelatih, ketika dia menjabat sebagai pelatih. Dan tolong bedakan, nih Hansi Flick poin banget nih ya, tolong bedakan Johan Gamper dengan pertandingan nanti ya. Johan Gamper itu uji coba, Johan Gamper itu ya rutinitas setiap pramusim. Tapi Liga Champions, tim-tim besar ya, termasuk kayak Barcelona, ini sangat berpotensi untuk memenangkan. Jadi Hansi Flick mengatakan bahwa Barcelona pun bisa memenangkan Liga Champions. Ya, tolong dibedakan seperti itu. Dan Barcelona walaupun tampil tanpa Dani Olmo, Hansi Flick masih tetap yakin bahwa Barcelona tetap berada di level seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi kalau bisa diimprove lagi, ditambah lagi, ya Barcelona akan bisa lebih berkembang. Tapi Hansi Flick mengatakan bahwa dengan tidak hadirnya Dani Olmo pun Barcelona tetap berada di level yang sama dengan Barcelona yang kalian lihat sekarang. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Dan ada beberapa pemain kayak Toni Fernandes ya namanya, kayak saya ngelihat dia walaupun masih muda di La Masia, dia bisa
kira-kira improve dengan pemain-pemain senior gitu. Dan yang bikin senang sekarang semua orang udah nurut, kayak pemain senior pun kalau nggak mau lari ya nggak gue pakai, kata Hansi Flick. Jadi kata Hansi Flick, kata Betawi bet gua ya, Hansi Flick berkata seperti itu. Jadi yang dikatakan oleh Hansi Flick itu dilakukan di lapangan, bahwa ada pemain-pemain yang nggak lari, yang nggak dipasang sama dia. Makanya kita lihat kayak Rapinya larinya kenceng, pemain-pemain yang lain juga ketika nyerang ikut naik, ketika turun ikut belakang. Jadi Barcelona tetap dengan level yang sama walaupun tanpa Dani Olmo. Nah, sekarang kita bahas Jules Koundé. Kalau Koundé dibilang, apa kesulitan kamu di Barcelona? Saya tidak ada kesulitan, cuma saya memiliki komunikasi yang bagus. Seperti apa komunikasinya? Yaitu komunikasi dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal saya tahu dia adalah pemain yang bagus, dia adalah pemain yang baik, dan saya selalu mengkritisi apabila Lamine Yamal melakukan defense, karena biar bagaimanapun, biar dia pun pemain bagus, mungkin bisa jadi pemain terbaik, salah satu pemain terbaik nanti, tapi secara bertahan saya lebih tua, kata Jules Koundé. Dan saya rasa itu tidak masalah. Lamine Yamal pun percaya kepada saya, dan hasilnya di lapangan berjalan dengan sangat baik. Itu yang terjadi di situasi Barcelona. Nah, jadi itu preskon-preskonnya. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang mengganti Dani Olmo? Kalau kemarin gue bilang Fermin, Gavi, atau Pablo Torre, kalian pada jawab Pablo Torre. Ya, karena memang Fermin masih cedera, nggak dibawa ya di squad list. Tapi kabarnya Ansu Fati akan comeback, dan dia tersedia di laga UEFA Champions League 20 Oktober antara AS Monaco berhadapan dengan Barcelona. Wow. Gimana nanti teman-teman, kalau menurut kalian nih, ya silakan dijawab. Gimana nanti jikalau ketika starting line up disusun dan ditampilkan Ansu Fati bermain di sebelah kiri, Dani Olmo yang menggantikan posisi Dani Olmo adalah Rapinya, Pedri dan Casado tetap ada menjadi double pivot. Gimana menurut kalian? Gue kan penasaran. Cuma Hansi Flick mau ngambil resiko apa enggak? Ini tergantung Hansi Flick. Ya, gue kalau ngelihat kayak gitu senang-senang aja, karena semua media yang dari Barcelona, bahkan Hansi Flick juga mengatakan bahwa kalau Ansu Fati udah bisa tampil 100%, beda dengan Gavi dan Frenkie de Jong yang belum fit 100%, dan kedua pemain tersebut harus lebih hati-hati. Tapi kalau Ansu Fati, dia udah ready, dia udah siap tempur. Tapi apakah Hansi Flick, teman-teman, bisa atau mau mencoba gambling, berjudi, menaruh Ansu Fati di starting line up, atau tetap Rapinya di sebelah kiri, tapi yang diakalin adalah posisi yang menggantikan Dani Olmo? Gimana menurut lu tuh? Ya, kalau langsung Rapinya ditaruh di belakang Lewandowski menggantikan posisi Dani Olmo, otomatis sebelah kirinya masih kosong. Apakah di situ Ferran Torres? Apakah di situ Ansu Fati? Coba jawab jujur, Culers yang lagi nonton. Kalau ada dua pilihan antara Ansu Fati dan Ferran Torres di sebelah kiri, siapa yang lu pasang, teman-teman? Ya. Jadi skemanya adalah nanti Barcelona, siapa yang menggantikan Dani Olmo? Ya, apakah Pedri ditarik ke depan, lalu double pivotnya adalah Garcia dan si Casado, ya, atau Pedri, Casado tetap di depan, di belakang double pivot, ya, double pivot, tapi di depannya adalah Pablo Torre. Atau jangan-jangan Rapinya yang taruh di belakang Lewandowski, dan di sebelah kiri antara Ferran dan Ansu Fati. Kalau lu tanya gue pengen siapa? Itu ide yang bagus untuk naruh Rapinya di tengah. Karena dulu Rapinya tuh bingung kalau lari mau kemana, megang bola harus ngapain. Sekarang dia tuh udah tahu. Fisiknya juga udah bagus, secara endurance sudah kuat. Jadi nggak masalah kalau Rapinya taruh di belakang Lewandowski. Ya, Lewandowski bisa tarik-tarik gerakan, dan Rapinya bisa masuk ke depan, bisa
coming from behind, berarti lari dari belakang. Jadi dia bisa overlap. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan Rafinha. Dia bisa menjadi wall, ya. Lewandowski bisa jadi wall, dia yang lari-lari jadi jangkar. Lewandowski jadi jangkar, dia yang lari-lari. Bisa juga kayak gitu. Banyak improvisasi yang bisa dilakukan harusnya kalau Rafinha berada di belakang Lewandowski. Namun di kirinya, kalau lu tanya siapa, gue kayak Ferran Torres deh. Terserah lu mau nggak setuju nggak apa-apa. Ya, kalau gue sekarang tetap Inigo, Cubarsí, Balde, kalau nggak Gerard Martin, lalu si Jules Koundé, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres. Dengan catatan, kalau Ferran Torres 45 menit ngaco, babak kedua langsung ganti. Karena gue yakin harusnya ada gol cepet nih. Entah Monaco yang golin duluan atau Barcelona, harus ada gol cepet. Udah gitu aja guys. Kalau menurut gue seperti itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau menurut kalian gimana, komen-komen ya. Siapa yang menggantikan posisi Dani Olmo, atau justru ada role baru yang diciptakan dengan perjudian yang dilakukan oleh Hansi Flick dengan menaruh Rafinha di belakang Lewa dan langsung Ansu Fati atau Ferran Torres. Oke guys, gitu aja guys. Ya, sampai ketemu di match Monaco Barcelona dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Afif Safi pamit. Vamos. Muchas gracias.